Halo Sobat Santuy, kembali lagi di channel Konco Movie. Gimana nih kabar kuota kalian? Masih aman kan? Atau lagi numpang wifi di tetangga nih? Kayak Mimin. Tapi nggak apa-apa sob, asal nggak ketahuan. Oke sob, kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian nih dengan mereview sebuah film yang berjudul Legend of the Guardian: The Owl of Ga'Hoole. Film animasi karya Zack Snyder dirilis pada tahun 2010 dan diadaptasi dari novel berjudul Guardian of Ga'Hoole karya Catherine Lasky. Film ini mengisahkan seekor burung hantu kecil bernama Soren yang bercita-cita untuk menjadi prajurit. Cita-citanya terinspirasi dari dongeng tentang Lies of Kill yang sering diceritakan oleh ayahnya. Namun saudara kandungnya, Clad, berbeda pandangan dengan Soren. Ia tidak ingin menjadi seperti Lies of Kill. Justru sebaliknya, ia ingin menjadi Pure One, musuh dari Lies of Kill. Nah, gimana nih cerita selanjutnya? Oke lah sob, tanpa banyak spoiler, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film memperlihatkan pemandangan yang begitu indah. Hutan yang hijau serta air terjun itu semua berada di balik gunung dan perbukitan yang luas. Noctus, Soren, Clad, dan Eglantine, mereka adalah sebuah keluarga burung hantu yang sedang bercerita tentang perjuangan pendahulu mereka, yang mana telah memerdekakan kaum burung hantu dari para penjahat. Terus nih, ada seekor ular juga di antara mereka bernama Mrs. Plitiver yang menjadi pengasuh bayi. Nah, pada saat ini mereka harus belajar terbang di antara cabang pohon. Kemudian malam harinya adalah waktu perburuan, tapi anak-anak tidak boleh ikut. Lalu, karena orang tua mereka pergi, Clad dan Soren berencana untuk belajar terbang sendiri. Tapi sialnya nih, mereka malah jatuh ke tanah dan ada makhluk yang ingin memangsa mereka berdua. Clad yang sangat ketakutan bersembunyi. Kemudian dari langit datang dua burung hantu tua bernama Jet dan Jet yang menyelamatkan mereka. Namun bukannya dikembalikan ke rumah, mereka malah menculik Clad dan Soren dan pergi jauh dari tempat tinggal mereka. Ternyata bukan cuma mereka berdua yang diculik, ada juga Gylfi dan anak-anak burung hantu lainnya. Para burung hantu diculik dan dibawa masuk ke dalam gua bawah tanah, suatu tempat yang sangat jauh dari rumah mereka bernama Zen Alwolius. Nah, mereka semua di sana akan dibagi tugas. Ada yang dijadikan pemetik dan akan ada yang dijadikan prajurit. Di tengah kericuhan datang seekor burung hantu bernama Nira. Dia adalah jenderal di sana, juga pasangan dari Tuan Haitaito. Nah, kelompok penculik ini bernama The Pure One. Dan kelompok itu akan menjadi keluarga baru para burung hantu yang diculik. Soren dan Gylfi ditunjuk sebagai burung hantu pemetik oleh Nira. Sebagai saudara, Soren mau mengajak Clad juga. Tapi Clad malah gak mau nih. Yang ada, dia malah memalingkan wajahnya dari Soren. Sekarang, Soren, Gylfi, dan yang lainnya yang dipilih menjadi pemetik dibawa ke sebuah tempat. Di sana, mereka disuruh tidur untuk beristirahat. Nah, Gylfi tahu nih, karena dia dari padang pasir, jadi dia pernah melihat hal yang sama kayak gini. Soalnya nih, kalau mereka sampai tertidur, maka mereka akan terbangun dan sudah tidak menjadi diri mereka sendiri, atau kecuci otaknya. Gylfi pun melihat langit, dia bisa membaca rasio bintang. Dia juga bisa mengarahkan semuanya keluar dari tempat itu. Tapi jalan satu-satunya untuk keluar, ya dengan cara terbang. Sedangkan mereka adalah burung hantu anak-anak yang masih belajar terbang. Soren gak mau terjebak di situ. Dia bakal berusaha apapun yang terjadi. Malam berganti pagi. Burung hantu yang bangun dari tidurnya memiliki mata putih dan jadi kayak mayat hidup gitu. Soren dan Gylfi berpura-pura. Mereka ikut bersama burung hantu lainnya ke teletorium. Berada di atas para pemetik, prajurit sedang dilatih.
Tugas dari para pemetik adalah mencari sebuah serpihan logam dari tikus yang menjadi sisa makanan mereka semua. Kemudian, membawa sebuah serpihan logam itu ke suatu tempat. Nah, karena Soren yang menjadi bahan percontohan, jadi dia tahu nih kalau para burung hantu di sana lagi ngelakuin sesuatu hal yang mengerikan. Dan mereka harus segera keluar dari tempat itu. Di tempat yang berbeda, dua ekor burung hantu dengan menggunakan topeng besi sedang melakukan kesepakatan. Salah satunya ingin membuat perangkap, dan satunya lagi menjadi umpan untuk mengantar musuh ke dalam perangkap tersebut. Dengan hadiah, dia akan menjadi raja sang pohon di kerajaan barat. Stop asking questions. Tiba-tiba dipaksa sama Gribble ke tempat persembunyiannya. Awalnya sih mereka takut dilukain sama dia, tapi ternyata Gribble ini baik dan dia nggak suka berada di tempat ini. Di sana pun mereka berdua malah dilatih terbang. Karena masa lalu Gribble yang sama kayak mereka, jadi dia bertekad buat nolongin burung hantu yang berani melawan. Sedangkan di tempat pelatihan prajurit, Clad dan yang lainnya dilatih sama Nira nih buat nangkap burung pipit yang berusaha kabur. Clad pun berhasil, tapi dia malah ngejelek-jelekin abangnya di depan Nira. Soren sama Gylfi yang masih dilatih Gribble udah ketahuan nih gelagatnya. Nira dan Clad juga mendengar pernyataan dari Gribble yang mau menyelamatkan mereka berdua dan pergi ke Guardian of Ga'Hoole. Untuk menyelamatkan mereka bertiga, Gribble rela mengorbankan nyawanya untuk menahan Nira sama prajurit biar mereka bisa kabur dari sana. Lalu pas Kat diajak untuk pulang, dia menolak. Soalnya nih, dia sudah mengetahui kalau di sini adalah rumahnya. Dia pun bergabung dengan para penjahat. Karena keadaan yang sangat mendesak, Soren dan Gylfi berhasil untuk terbang nih. Mereka berdua kabur menuju Guardian. Tapi Nira nggak diem aja dong. Dia sama beberapa prajuritnya ngejar Soren dan Gylfi. Beruntung dengan melewati celah kecil, mereka bisa keluar dari tempat itu. Berkat mereka yang sudah bisa terbang, sekarang mereka akan menuju ke Guardian of Ga'Hoole. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Digger dan mereka pun meminta tolong agar diizinkan menginap di tempat persembunyiannya. Digger tinggal bersama Twilight, dan beruntungnya Mr. Flea juga ada di sana. Hampir saja ia menjadi makanan nih oleh Digger dan Twilight. Mr. Flea menyuruh Soren untuk segera pulang karena orang tua mereka sangat khawatir. Tapi Soren ingin pergi ke Guardian dulu memberitahu mereka yang ada di sana dan menyelamatkan Clad. Setelah banyak bertukar cerita, Digger dan Twilight pun ikut mereka juga untuk memberi petunjuk dan cara melewati Laut Holymer. Di tempat Egolius, Nira, Clad, dan juga prajurit lainnya dibawa ke hadapan Lord mereka. Ada beberapa ekor gagak yang mengganggu perjalanan Soren dan yang lainnya. Tapi dari gangguan para gagak, sekarang mereka sudah sampai di Tugu Laut Holymer. Di seberang lautan luas tersebut, Guardian of Ga'Hoole ada di sana. Terus dengan bantuan terenggiling berduri, mereka akan dipandu menuju Guardian. Ia berkata, untuk sampai ke pohon Guardian, mereka harus tetap berada di antara sirip paus dan mata Gloox. Lalu jangan keluar dari garis bintang tersebut. Nggak pakai lama, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, mereka berlima diterpa oleh badai salju. Dan karena emang sudah kedinginan banget, sayapnya Digger pun beku. Kemudian ia terjatuh. Lalu, Soren yang melihat kejadian tersebut segera menukik ke bawah untuk menangkap Digger. Kemudian Digger selamat. Burung hantu itu meminta Soren dan yang lainnya untuk terbang mengikutinya. Hingga mereka sampailah di pohon Guardian of Ga'Hoole. Di sana Soren dan Gylfi memberitahukan fakta yang telah terjadi di Egolius.
little friend. Namun para petinggi tidak mempercayai pernyataannya. Untuk memastikan kebenaran, Allonmere bersama anak buah terbaiknya disuruh untuk mencari tahu secara langsung tentang informasi tersebut. Sekarang, Soren dan Gylfi akan dilatih untuk menjadi seorang guardian. Untuk saat ini, mereka diantar Otulisa untuk rehat sejenak. Keesokan harinya, Soren mengikuti kelas yang diberikan. Setiap burung kelas yang ada di sana memiliki keterampilan mereka berbeda-beda yang disebut Chow, seperti melacak, navigasi, bertempur, atau menjadi seekor penempa. Di sisi lain, Metal Beak sedang memberi motivasi ke semua prajurit. Clat terlihat sangat terinspirasi dari apa yang diucapkan oleh Metal Beak, hingga ia pun membiarkan adiknya tidur di bawah sinar bulan. Malam ini Soren dilatih Ezelripe untuk terbang di tengah badai hujan. Ia diminta untuk bisa merasakan setiap tetesan hujan agar bisa mengendalikannya. Allonmere berhasil kembali ke pohon dengan membawa 2 burung hantu kecil. Mata kedua burung hantu kecil itu sudah menjadi putih polos, dan salah satunya adalah Eglantine, yaitu adik kecil Soren. Para petinggi mempersiapkan cakar perang. Ini artinya tanda mulainya peperangan. Ezelripe yang memiliki nama asli Lace of Kill juga mengenakan zirah tempurnya. Ia juga memberikan sebilah cakar besi untuk Soren. Tapi dia harus memilih, yaitu ikut bertempur atau menjaga adik kecilnya. Dan Soren lebih memilih untuk menjaga adiknya. Namun gak lama kemudian, Eglantine sudah kembali tersadar. Ia memberitahu Soren bahwa Clat lah yang telah membawanya ke sana dan membuat kesadarannya hilang. Ia juga memberitahu bahwa Clat yang menyerahkan dirinya ke Allonmere untuk dibawa ke pohon, dan itu berarti Allonmere adalah seorang pengkhianat. Semua prajurit Guardian sudah tiba di pintu masuk St. Golius. Satu persatu penjaga disingkirkan, dan mereka terus masuk ke dalam sampai mereka bertemu dengan para tawanan dan melawan beberapa kelelawar. Benar saja, apa yang diduga oleh Soren itu semua adalah sebuah jebakan untuk tentara Guardian. Allonmere adalah burung hantu yang berkhianat. Ia sudah membuat kesepakatan sebelumnya dengan Metal Beak untuk menuntun mereka ke dalam perangkap. Nggak mau tinggal diam, Soren mengajak Gylfi, Digger, dan Twilight untuk pergi ke markas musuh mereka, melihat para Guardian yang terjebak tidak berdaya. Soren pun memiliki sebuah rencana untuk menolong mereka semua sebelum para kelelawar membunuh mereka. Soren mengambil teko yang berisi minyak, sedangkan yang lainnya mengalihkan perhatian para kelelawar. Dengan menggunakan teko, Soren mengambil api di hutan yang terbakar. Terbang melewati api dan melempar teko tersebut ke tali, membuat jebakan tersebut menjadi tidak aktif. Pasukan Guardian sudah lepas dari jeratan yang menjebak mereka. Sekarang waktunya menyelesaikan ini semua. Prajurit tiruan keluar dari kandangnya dan menyerang para Guardian. Soren melihat Clat di tengah pertarungan mereka. Maksud Soren ini pengen ngebawa Clat buat kembali sama dia. Tapi Clat malah menyerang Soren dan melempar dia ke hutan terbakar. Hingga terjadilah pertarungan antar saudara di sana. Soren. Honor is just another word. Clat kalah telak dalam pertarungannya melawan Soren. Sayapnya patah dan ia jatuh ke dalam kobaran api. Lace of Kill bertarung melawan Metal Beak dan juga Nira. Dengan menggunakan kayu api yang dibawanya, Soren mengamuk melawan Metal Beak untuk menolong gurunya yang merupakan pahlawan bagi dirinya. Soren yang tidak ingin ada yang terluka lagi, ia pun melawan Metal Beak dengan kekuatan yang ia miliki. Hingga akhirnya Soren berhasil membunuh Metal Beak. Guardian memenangkan pertempuran. Nira menarik Purwan untuk kabur dari tempat pertempuran itu. Sejarah baru telah terukir. Mereka semua kembali dengan selamat. Ayah ibu Soren juga di pohon.
Soren dan teman-temannya mendapatkan penyambutan selamat datang yang sangat spesial. Semua burung pun menghormatinya. Mereka berempat menjadi Guardianus termuda di masanya. Itu semua adalah sejarah yang telah terjadi sebenarnya. Sejarah tersebut pun terus diceritakan secara turun-temurun ke generasi mereka, dan kemudian film pun selesai. Oke sob, itulah rangkuman film Legend of the Guardian, The Owl of Ga'Hoole. Gimana nih ceritanya? Seru nggak sob? Nah selanjutnya kita bahas film apa lagi nih ya? Tulis di kolom komentar ya. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.